yang ada terapi di fundus, ya. Kelihatan nggak semuanya? Kalau yang bidan saya kira sudah bisa ya. Ini yang pendidikan dokter yang belum. Sudah kelihatan semua. Jadi Leopard 1 adalah, nanti belajarnya sama teman-teman yang dari kebidanan ya, untuk ininya ya. Nah, kalau melakukan Leopard ya, kan kita bukain perut ibunya ya, tapi permisi dulu. Bu, saya buka dulu perutnya, kemudian kita buka, ibunya kita selimutin, jangan lupa. Ya, jangan dibiarkan dibablah gitu ya. Jadi ada privasi dari ibunya. Kemudian ini namanya kalau misalnya hamilnya sudah besar, ini namanya fundus. Ini simpisis ya, simpisis pubis di sini. Nah, kita berdirinya di samping kanan ibunya, supaya nggak ngidung namanya ya kalau orang Jawa itu. Terus habis itu kalau tangan kita dingin, kita harus usapkan dulu tangan kita supaya hangat. Kalau nggak nanti ibunya kaget ketika nggak nyaman kan, kalau misalnya tiba-tiba kesentuh barang yang tangan kita yang dingin. Kemudian kalau Leopard 1 itu tadi untuk menentukan apa? Tinggi fundus uteri dan apa yang ada di fundus. Punya Metlin? Ada? Nggak bawa? Nggak punya ada tulisan menstruasi terakhir. Kalau contohnya tadi menstruasi terakhir tanggal berapa? Tanggal 10 bulan 11 ya misalnya. Tanggal 10 bulan 11. Nah ini 10 bulan 11. Ini menstruasi terakhir. 10 bulan 11 ya. 10 November. Nih. Terus misalnya ibunya periksanya di tanggal sekarang. Kalau sekarang tanggal berapa? Tanggal 28 April. Nah, kita tarik di sini. Tanggal 28 April. Nah, ini usia kehamilan nih, 23 sampai 24. Berapa dia di sini? 24 sampai 25. Biar teman-teman nggak susah menghitung manual, pakai ini aja. Nanti silakan dihitung. Ada Metlin ya? Adanya tinggi badan. Oh, tinggi badan. Ini yang pakai tadi mana? Pakai nila. Nah, ya udah nggak apa-apa. Ini kan juga ada. Yang penting ini bentuknya adalah ada ininya, ada sentimeterannya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nanti bawa Metlin yang bundar gini atau meteran ya, itu harus dibawa dulu, disiapkan sebelum mengukur tinggi fundus uterinya. Nah, caranya gimana menentukan tinggi fundus uterinya? Kita mulai dari tangannya meraba bagian kanan kiri perut ibunya. Kemudian kita mau mengumpulkan, ya, mengumpulkan dengan cara tangan kanan dan kiri ini saling naik terus secara simultan gini, naik secara simultan sampai dengan puncak fundusnya. Nah, gimana cara kita menentukan ini sudah benar tinggi fundusnya, puncak fundusnya? Kalau kita raba bagian atas sudah nggak ada, sudah kosong. Kemudian tangan telunjuk kita, ya, atau dua tangan kita menentukan tinggi fundusnya. Kemudian kita ambil Metlin ya, Metlinnya. Kemudian kita taruh di telunjuk tadi sampai dengan tepi atas simpisis, tulang simpisis. Nah, itu untuk menentukan tinggi fundusnya. Kemudian belum selesai, teman-teman raba di sini. Teraba apa? Bulat, lunak, bulat, keras, atau kosong. Kalau bulat lunak berarti mungkin dia bokong. Kalau bulat keras kemungkinan dia kepala. Kalau kosong, nah dia letaknya bisa jadi lintang. Kepalanya di sini, baunya di sini, punggungnya di sini. Kemudian Leopard 1 sudah, ya. Cuman kita mengumpulkan saja perut ibunya. Ada apa? Ya. Ada punggung kah? Ada kepala kah gitu ya? Kita nggak tahu kan karena terlindungi sama perut ibunya. Jadi kalau Leopard 2, satu tangan menahan, satu tangan melakukan palpasi. Boleh ditekan nggak dalam? Ini ada bayinya nggak ada kan? Ada. Memasukkannya bagaimana? Ada selerek di bawah. Ada. Oh gitu. Oh ini ada bayinya ya. Yaudah nggak apa-apa. Jadi satu tangan menahan, satu tangan melakukan palpasi. Ini kayaknya punggungnya di sebelah sini ya? Iya. Karena ini yang teraba keras dan panjang.
Kalau raba keras dan panjang berarti kemungkinan ini punggungnya di sebelah sini. Kalau di sini kosong, ini kan kosong ya. Nah, kalau kosong berarti dia mungkin jari-jarinya, ekstremitasnya. Terus kita harus menentukan, kita melakukan pemeriksaan itu berdasarkan pada sumbu ibu, bukan pada sumbu pemeriksa. Ya, kalau di sumbu ibu ini sebelah mana? Kanan. Ini sebelah mana? Kiri. Ya, jadi bukan pada sumbu pemeriksaannya. Jadi ini di bagian kiri perut ibu, kanan perut ibu kosong, kemudian teraba keras, panjang. Ini ada di sebelah kanan kiri ya, berdasarkan sumbu ibu. Itu level 2. Dilakukan secara bergantian. Teman-teman boleh mengulang lagi kalau misalnya nggak jelas. Udah, selesai level 2. Kenapa nanti kita harus menentukan punggungnya di mana? Kalau bagian terendah janin berarti ada di mana? Di bagian tepi atas simfisis. Kita pakai jari-jari kita, ya, ibu jari di sebelah kanan perut ibu, ini yang 4 jari di sebelah bagian kiri. Kemudian kita pegang gini. Ibunya nggak akan nyeri. Ibunya paling merasa geli. Ya. Kemudian kita bisa palpasi seperti ini. Ini raba apa? Bulat lunak, bulat keras, atau kosong. Ya. Kalau misalnya tidak jelas, teman-teman bisa menambahkan satu tangan di atas. Mulai dorong, nanti kita mau membandingkan. Ini namanya bukan leopard lagi, tapi kombinasi antara prasat leopard dengan namanya prasat label. Nah, yang sering dilakukan sama teman-teman di klinik kombinasi seperti ini. Kita mau menentukan bagian mana yang paling lunak, mana yang paling keras. Kalau misalnya di sini ini kok sama-sama kerasnya ya, sama-sama lunaknya gitu ya. Coba kita goyangkan. Ya, ini kita pegang terus kita goyangkan. Kalau kepala itu lebih memantul, macam bola bekel yang mendal. Kalau kita goyangkan sebelum dia sudah masuk ke pintu atas panggulnya, itu kalau dia masih di atas kan masih mengapung di air. Kalau kita pantulkan seperti ini, dia memantul. Dul gitu ya, rasanya gitu. Karena dia ketika kita goyangkan dia ketatap sama abdomen ibunya gitu ya. Tapi kan masih dilindungi sama cairan tertutup. Jadi kita tentukan mana yang lebih keras, mana yang lebih lunak. Kalau yang lebih keras berarti kepala. Kalau yang lebih lunak berarti itu level 3. Terus sekarang kalau sekiranya sudah ketemu kepala bagian terendahnya apa, kita melakukan leopard 4. Kalau leopard 4 kita nggak menghadap ke ibu, tapi menghadap ke kaki ibunya. Kemudian kita telusuri dari bagian kanan dan kiri perut ibu sampai dengan tepi atas simfisis. Kalau kepalanya belum masuk, ya kan masih di atas toh, masih floating ya, masih mengapung di dalam ketuban. Ini kedua tangan kita bisa ketemu. Karena nggak ada yang menghalangi di sini, di simfisis nggak ada yang menghalangi. Tapi kalau misalnya di sini sudah kepalanya sudah masuk sebagian, sudah masuk ke pintu atas panggul kan sudah enjit seperti ini. Ketika kita raba seperti ini ada yang ganjel. Berarti kepalanya sudah masuk ke pintu atas panggul. Ada yang ditanyakan?